Nah, ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus sekali obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idzabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Kemudian yang terakhir saya beri ijazah tentang Al-Fatihah ya, karena ini surat yang populer. Kalau saya ijazahi Quran 30 juz pasti sampean nggak hafal. Atau ijazah surat Baqarah, kalau mau Baqarah mau. Ijazahi surat Baqarah mau 2 juz setengah. Mau Mas Asep? Ya Fatihah aja yang gampang ya. Nah, ya kulhu Fatihah ini paket ringan ini. Tapi pahalanya apa? Besar. Ini beda ya, artinya selama ini mungkin Anda baca tapi monoton ya. Tapi ini saya bacakan teks aslinya tentang istilahnya itu mazaya itu kelebihannya Fatihah. Saya baca Arabnya dulu, nanti ini terakhir ya, ijazah tadi kan saran-saran umum tentang sosial ya, pokoknya jadikan kebaikan itu punya nilai sosial yang baik lah. Jadi nanti orang yang nggak amanah nggak laku ya, calon bupati, gubernur, presiden yang nggak amanah juga nggak laku. Begitu juga kiai yang tidak amanah juga nggak laku, suami yang nggak amanah juga nggak laku, istri yang nggak amanah juga. Sehingga kebaikan ini jadi nilai sosial yang dalam tanda kutip sudah keniscayaan. Yang diinginkan Allah itu seperti itu, bukan kebaikan yang dipaksakan karena kekuatan negara. Maksudnya kalau bisa kebaikan itu tidak usah dipaksakan. Memang satu apa ya, sudah satu kebutuhan. Kayak cerita-cerita di negara maju itu, bahkan apapun jatuh itu nggak ada yang ngambil apa itu. Makanya gambarannya Mekah Medina kan gitu kan. Barang jatuh nggak ada yang berani apa ngambil itu, saking sudah jadi sistem. Sehingga banyak negara di Eropa itu yang sampai nggak punya tentara, nggak punya polisi karena kebaikan sudah. Nah kita kan masih capek, polisinya aja capek apalagi masyarakatnya, karena ya apa ya, kebaikan itu belum jadi nilai apa bersama. Nah kita selain ditopang negara, ada polisi, ada tentara, itu kita usahakan kebaikan itu jadi nilai apa bersama ya, tadi wa tamiru bainakum bima'ruf. Dan kita punya reputasi yang bagus dalam bab ini. Saya masih ingat kecil saya itu yang jilbaban hanya keluarga kiai. Sekarang rata-rata masyarakat itu jilbaban. Dulu yang sekolah SMP SMA itu jilbaban, kadang dulu malah dilarang ya, harus sama seperti itu seragamnya. Sekarang sudah boleh dan nyaman. Lama-lama yang dapat simpatik ya yang pakai pakaian model tertutup seperti itu. Lama-lama gamane cara wong golek mantu ya golek yang seperti itu daripada yang blodor. Lama-lama jadi nilai bersama. Ya ingin saya seperti itulah. Di terminal juga sama. Orang mau makan cari warung yang kelihatan ada ayat kursinya, pakai jilbab, atau paling enggak dia nggak mungkin lah nyuguhkan yang tiren atau yang haram. Akan ada garansi sosial. Ada apa? Ada garansi apa? Sosial. Dengan penampilan yang soleh itu kan, masa iya nyuguhkan oposan babi gitu misalnya itu. Jadi nilai sosial itu harus ya tadi harus benar-benar jadi nilai, sehingga negara biar gak capek-capek. Polisi juga gak capek kan, karena tugasnya orang Jawa mau ngawat-ngawati tok, tapi sudah tidak perlu tegang karena kebaikan sudah jadi nilai apa bersama. Ingat-ingat ya ayatnya tadi, wa tamiru bainakum bima'ruf. Jadi kebaikan itu harus jadi nilai bersama. Iktimar itu menjadi urusan bersama. Makanya kalau kita rapat besar disebut apa? Muktamar. Muktamar itu urusan bersama. Ya tadi imamnya sholat juga menopang Gojek karena nggak lama-lama nopang Grab, nopang Kernet, nopang penjaga Indomaret, penjaga bensin, pom bensin. Nah dia hanya punya waktu 5 menit terus imamnya baca Baqarah kan. Iya imamnya mursyid, mungkin dia tambah lama tambah dapat aplaus dari muhibbinnya, tapi makmumnya
Dia tambah lama dapat penghormatan dari pecintanya, tapi kitanya wah khusyuk wali kan, dia dapat status naik lah. Kita yang sudah tidak ikut jadi wali diganggu apa pekerjaannya. Kalau ada imam seperti itu sampai mufarokoh saja, niat ya Allah sampai sini saja, saya makmum orang itu, silakan orang itu punya urusan sendiri dengan jenengan, ya sudah, terus salib saja apa. Ya, itu boleh. Kalau dalam fikih namanya apa, mufarokoh. Mufarokoh itu niat, tapi kamu jangan langsung selonong mufarokoh, niat dulu pamit sama Allah bahwa sekarang mau mufarokoh. Ya, ya jadi sholat yang aneh kan, imamnya masih rukuk, kamu terus sujud, terus apa-apa selesai ya. Mungkin dalam pandangan itu orang lain ini maksudnya makmum gimana ini kok begini. Tapi sudahlah, Allah Maha tahu. Nah, insya Allah dimaklumi. Ya saya baca tentang Fatihah ya, karena sampean pasti sering baca Fatihah. Supaya apa? Sekaligus jadi jimat lah gitu. Jadi kalau kamu sering di jalan-jalan yang mungkin sepi, atau mungkin kan tidak semua teman Grab itu nasibnya bagus, yang di Semarang, Jogja, mungkin yang di Kalimantan, di Papua kan ada yang 10 kilo gak ketemu rumah, ya kan? Yang lihat di TV-TV itu kan kasihan kan, sudah 10 kilo gak ketemu rumah, penumpangnya kewekar preman tuh kan, ini makan orang enggak kan, udah. Kan ujiannya dua, kalau penumpangnya cantik dia kecoba syahwat, kalau preman takut, jadi orang itu selalu ujian itu. Sing sedengan itu kan jarang orang itu. Jadi kalau penumpangnya perempuan cantik ujiannya itu syahwat, kalau preman ujiannya ketakutan. Kalau orang yang lemah bawa uang ujiannya kamu ingin garong. Jadi hidup itu memang semuanya ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Makanya saya sering ditanya oleh teman-teman, Gus, nah ujiannya kenal wong wedok elek piye? Sama. Kenal wong ayu ujiannya syahwat, kenal wong elek ujiannya ngenyek, itu sama-sama dosa. Syahwat ya dosa, ngenyek juga dosa. Welek keriting untune metu ya dosa, ngomong gitu. Kadang-kadang orang berpikir enak kancanan wong elek gak dosa. Kata siapa? Kancanan wong elek itu ya dosa, karena bawaannya ngenyek. Ngenyek itu menyepelekan itu. Makanya saya itu ya gak mau berteman sampean. Nanti kan bawaannya ngenyek atau seneng ya tidak tahu saya. Ya sudah, ada takdir saja, kalau ketemu ya tak ulang ngaji gitu. Tapi ini ngaji terakhir, setelah ini ngaji biasa aja, tidak usah resmi gini. Ngaji kok resmi, aneh. Pokoknya nanti suatu saat kalau pandemi sudah berlalu, saya akan ngaji Rebonan. Lalu ini ngaji ini ngaji yang kurang bagus karena ngatur kiai kurang berkah ini. Nanti tapi ya lumayan lah, masih mau ngaji. Ngaji kok tanggal ini jam ini. Sekarang suatu saat kamu tak panggil, Mas Wahyu datang ke sini jam ini, tidak mesti bisa. Mungkin pas ada acara apa, oh, maaf ke sini pas ngecek pas apa gitu. Jadi ya sudah, tapi tak maafkan, enggak apa-apa. Takdir ya. Tak bacakan supaya sampean tahu keramatnya bismillah. Nah, sebelum saya bacakan bismillah Fatihah, tak beritahu tentang ilmu tafsirnya karena ini penting sekali. Fatihah itu dawuhnya Allah, tentu itu dawuhnya Allah. Saya ulang lagi, itu kalam Allah. Tapi yang sudah diberikan kesampaian ke kita semua. Sehingga seakan-akan itu menjadi dawuhnya kita ke Allah. Jangan salah loh ya. Fatihah itu dawuh Allah tapi sudah diberikan ke kita. Sehingga posisi kita itu yang punya itu. Nah, kenapa ini perlu dijelaskan? Karena nanti ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau itu masih kalam Allah, berarti Allah ngomong ke kamu, ngendikan ke kamu, kepadamu aku menyembah. Masa Allah menyembah kamu? Nah, sehingga ilmu tafsir itu menyelesaikan itu dulu ya. Saya ulang lagi ya, sebelum sampean sering baca Fatihah, aku yakin ya sering baca. Tapi barokahnya tidak paham itu tidak pernah janggal. Enggak paham itu ya penting supaya ada iskal, enggak janggal. Sebetulnya di kalimat itu ada yang janggal. Kalau Fatihah itu kalimatnya Allah atau kalam Allah, bagaimana dengan kata-kata iyyaka na'budu? Masa Allah ngendikan ke kita, kepadamu kami menyembah? Masa Allah menyembah kita? Maka penyelesaiannya secara ilmu tafsir gimana? Semua ulama mengatakan, bukan satu dua, semuanya mengatakan di Fatihah itu semuanya diberi kawalan kalimat. Saya ulang lagi ya, di Fatihah itu semuanya diberi awalan kalimat qulu, katakan wahai hambaku begini ya, katakan wahai hambaku begini. Nah, begini ini pelajaran dari Allah yang sudah diberikan ke kita. Terus kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil, termasuk kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Jangan bayangkan Allah ngendikan ke kita. Kalau Allah ngendikan kita berarti gini, hei wahyu, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan saya jalan yang benar. Nah nanti kamu terus, ya Allah, Anda aja minta tolong saya minta tolong siapa kan? Jadi panjang kan? Ya, saya ulang lagi ya. Jadi itu di Ulumul Quran diterangkan gimana? Sebelum baca Fatihah, ya. Fatihah itu kalamullah, ngendikane Allah, tapi yang sudah diajarkan ke kita dan sudah milik kita, sehingga kalimat itu menjadi milik kita. Tapi ya kalamullah, tetap kalamullah, tapi sudah menjadi milik kita. Udah paham ya? Ya pinter naon. Ya, karena kalau tanpa penjelasan seperti ini, Anda akan iskal. Bagaimana Allah, iskal itu janggal. Bagaimana Allah mengatakan iya anak butuh? Kan jadi aneh ya? Ya, jadi tak jelaskan secara ilmiah ya. Jadi kata ulama-ulama tafsir, ayat-ayat Quran seperti ini sebetulnya dimulai dari qulu apa? Meskipun nggak dilafatkan. Itu kan sama dengan qul huwallahu ahad Muhammad, katakan kalau Tuhan itu satu. Ya namanya Quran itu kan kalam Allah, membina nabinya, membina umatnya. Makanya dikatakan atau enggak, di sini tersembunyi kata qulu, katakan. Ya, jadi ya ibarat apa itu, kamu ngajari anak kamu lah, panggil jenengan bapak kulo. Itu maksudnya anak itu, kalimat itu kalimat kamu, tapi kamu ajarkan ke anak kamu. Terus anak kamu bilang, Pak jenengan bapak kulo. Nah ketika kamu mengatakan jenengan, bukan kamu mengatakan jenengan anakku, berarti anakmu itu bapakmu, kan lucu kan? Anak kamu ajari jenengan bapak kulo, kamu engkau bapak saya. Terus anak kamu mengulang jenengan atau kamu bapak saya. Berarti itu kalimat yang kamu ajarkan, tapi sekarang sudah milik anak kamu. Kalau itu kalimat kamu kan lucu, masa anak kamu bilang bapak? Nah itu seperti itu. Jadi ulama memberi solusi atau jawaban iya karena abudu. Iya itu sebelumnya ada kata-kata kulu, katakan wahai hambaku, hubungan kamu dengan saya adalah katakan iya karena butuh, wa iya karena stain. Terus hubungan kamu dengan saya katakan juga dalam doamu ihdinas siratal mustaqim. Jelas ya, jadi itu kalam Allah yang sudah milik kita karena diajarkan Allah untuk kita. Dong ya? Ya dong ya, gak jelas ya. Tapi bagus, gak jelas itu bagus. Kalau kamu jelas gak jadi digrab, jadi gubernur. Min azimi fadliha kasratu asma'iha wa fadlil ukhra. Ini cerita dramatisnya surat Al-Fatihah. Qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu inna iblisa ranna khina unsitat Al-Fatihah. Jadi iblis itu begitu kesakitan. Ini kitab Abu Abul Farad karangannya Syed Muhammad Alawi, juga kutipan dari beberapa kitab. Yang jelas beliau sendiri juga ngutip dari beberapa riwayat di beberapa hadis, halaman 1, 2, 3. Ketika Fatihah turun itu iblis kesakitan kayak orang sakit gigi lah, tersiksa sisanya karena turunnya surat apa? Al-Fatihah. Artinya kalau Anda baca Fatihah dijiwai, maka Anda melemahkan setan, melemahkan iblis. Wa qala Mujahid khina unzilat Fatihatul kitab ronna fastama indahu asyayatin. Jadi ketika Fatihah itu turun, iblis itu terkapar lah kira-kira, sampai dijenguk banyak setan. Jadi kemana di ICU lah kira-kira gitu kalau sekarang itu, entah COVID entah enggak tahu, pokoknya di ICU sampai dijenguk banyak setan. Enggak tahu bahwa apa enggak tahu, pokoknya dijenguk banyak setan. Mana yang nyangoni karena ini apa? Ketuanya apa? Insan sakit. Jadi iblis itu sakit sampai dijenguk anak buahnya setan-setan. Ya semoga kalian semua tidak kenal setan. Kalau kenal berarti teman apa? Wa qalu misla dzalik wa qala lahum laisa mimma taquluna syai'un walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Saya ini bukan sakit fisik kata iblis. Kamu tidak usah jenguk saya, datangkan dokter terbaik, tidak usah. Saya ini tidak sakit fisik. Saya ini sakit karena ada surat yang diturunkan, yang pahala yang melafatkan surat itu pasti selamat dari neraka. Padahal misi terbesar saya ini supaya manusia masuk neraka. Sekarang punya tamengnya. Mulai pusing kan? Ya seperti orang lah, goda sampean ternyata sampean setia, itu kan pusing.
Nah ternyata tidak setia, itu yang akhirnya ribet kan itu. Jadi iblis itu cita-cita terbesarnya kan semua orang itu masuk neraka. Nah sekarang turun satu surat yang gara-gara surat itu siapapun yang baca dijamin selamat dari neraka. Jadi walakin unzilat suratun laisa ajru qailiha illa an harramallahu alaihi nar jahannam. Karena jadi dia shock lah, kalau orang di Jawa itu bilang shock. Aduh sial nasib saya ini umat nggak bisa saya goda lagi karena punya tamengnya tadi punya. Qadba tolakai dukum mamakrukum, rekayasa kalian sekarang itu tidak ada gunanya semua. Nah, ini alhamdulillah di Indonesia kelihatan kan banyak yang miskin, banyak yang susah. Tapi selagi mereka masih sholat, itu keinginan mencari halal itu masih tinggi. Kayak apa kita di tengah kota, jauh dari anak istri, jauh dari tetangga. Biasanya kalau orang jauh dari anak istri, tetangga kan sakar pede. Tapi yang soleh masih banyak, sudah jauh dari keluarga tetap lurus. Loh, kalau yang dekat lurus kan wajar, konangan wong akeh kan. Ini sudah jauh masih lurus. Nah ini nggak lepas dari barokahnya surat apa? Surat Fatihah tadi. Jadi karena ada surat yang menjamin pelafalnya atau qailiha terbebas dari api neraka. Wa qalat as-sayatinu lahu is ayyusa'in ta'muruna ya maulana. Faqala lahum idhabu wajtahidu hatta tukhfilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Lalu kita gimana? Jari para setan begitu. Lalu kita gimana? Terus kata iblis, sudah bikin mereka lupa sehingga tidak baca lagi. Selagi masih baca kita pasti keok. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti sudah bagian dari kemenangan apa? Iblis. Jadi kalau zaman sudah jarang baca Fatihah itu berarti bagian dari kekalahan Anda, kemenangan iblis. Masih sering baca? Berapa kali? Sholat. Dan sama lagi. Kalau ngajarin itu juga kok 5 kali dok itu? Berarti pas sholat fardu dok itu? Enggak 5 kali itu mendingan itu 17. Kamu itu ngitungnya jangan 5 ini. 5 waktu saja. 5 waktu itu berarti lumayan kan? Berapa? 17 ya? Iya. 17 ya? Ya 17, tapi kalau makmum tuh sering separuh kan, apalagi makmum terawih ya kan, makmum terawih itu bacanya Fatihah ada yang sempurna enggak ya? Ya enggak lah, baru alhamdulillah rabbil alamin mampu ruko ikut ruko ini makmum kan yang terawih lah mas. Kalau terawih jarang sempurna ya Fatihahnya itu kan imam sudah ruko, kamu bacanya Fatihah sampai mana tuh? Baru setengah ya? Ya paling pas terawih aja kan enggak sempurna ya. Apalagi kalau imamnya sing kilat, waduh malah. Nah ketika Fatihah itu sebegitu keramatnya, sebegitu topnya, itu setan rapat, singkat cerita itu yang tadi dipimpin oleh iblis yang sedang terkapar apa? Terus tadi obatnya nggak ada, cuma dia shock karena ada surat yang turun yang melafatkan itu pasti selamat dari apa? Neraka. Nah ini gimana saran Anda? Terus sarannya adalah bikin orang-orang itu lupa, tidak baca Fatihah. Nah ini rapatnya iblis. Idhabu wajtahidu hatta tufilu qulubahum hatta la yaqulu hadhihi surah. Kala yuksiru qira'ataha wa la yakunu lahum ajrun wa thawabun bal yakunu lahum adzabun wa iqabun. Jadi saya mohon selama ini Anda sudah baca, tapi mungkin hanya rutin saja. Kenapa rutin saja? Jadi barokahnya ngaji ini kamu punya kekuatan atau punya semangat membaca, karena ini surat yang luar biasa. Ibarat gini, kalau sampean tanya, saya juga sering mikir, masa Gus hanya surat kok punya kekuatan seperti itu? Di dunia ini kata Allah, mulai Nabi Adam sampai kiamat, nggak ada yang bisa menandingi kekuatan kalimah. Kalimah itu kata-kata, nggak ada yang bisa menandingi kata-kata. Misalnya Anda nge-grab, berangkat istri cuek, berangkat cuek, itu beda dengan ketika meskipun satu kalimat, Pak muga-muga dilindungi pangeran, mungkin jenengan selamat, itu menjadi teduh dan semangatnya luar biasa karena kayak mendapat support. Jadi kira-kira kalimat itu hubungannya kita dengan Allah. Fatihah itu seperti itu. Kamu melafadzkan satu kata-kata yang dibenarkan langit bumi, dibenarkan aras, dibenarkan malaikat, dibenarkan semua penghuni di dunia ini.
Sehingga tuh efeknya luar biasa. Itu seperti gini ya, kamu cerai sama istri, terus nikah lagi katut babon. 10 tahun anak kamu dididik ibunya benci kamu, dan memang Anda layak dibenci. Dan sampai nggak pernah manggil kamu Pak. Suatu saat kamu tentu rindu kan ingin dipanggil bapak oleh anak kamu. Suatu saat anak ini manggil kamu Pak E. Itu senengnya bukan main, hanya sebuah kata-kata. Makanya kadang-kadang orang itu tanya sama kiai, ijazah lafadz ini gunanya apa sih? Itu ijazah-ijazah itu untean kata-kata, yang kata-kata ini dibenarkan langit dan bumi dan aras dan para malaikat, sehingga efeknya itu luar. Nah ibarat seperti itulah, kamu melafadzkan Fatihah itu melafadzkan kata-kata yang dibenarkan Allah dan Rasul dan semua malaikat, semua penghuni langit, maka ini efeknya pasti luar. Nah di sini lah orang-orang dulu itu tahu keramatnya itu, sehingga ketika melawan Belanda, melawan Jepang dulu itu kalimat-kalimat itu menjadi mantra yang luar biasa. Doa lah, doa yang luar biasa. Tapi di era modern karena orang sudah tidak ngerti itu, dianggap itu mantra, jimat, khurafat, bid'ah, waduh ribet menemal. Sebetulnya tidak seperti itu. Memang kata-kata ini kekuatannya luar biasa. Sama kesakitan hati kamu juga karena itu. Snojek wangilan. Lha Pak di bojo kok kowe gagah tok kere. Wah, iku seling terus Gusti. Padahal kalimat itu kan tidak melukai secara fisik, tapi apa kerjanya sesuk sarasa-rasen. Karena terus dengan pengadilan seperti itu kan, ngapain kerja demi perempuan yang seperti ini? Lagi-lagi kata-kata ini luar. Nah bayangkan kalau kata-kata itu adalah kalimat yang diajarkan Allah lewat Rasulnya, lewat malaikat Jibril. Kayak apa kekuatannya itu? Nah, kira-kira Fatihah itu gitu. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah diajarkan oleh Allah dan Rasul, kayak apa kira-kira kekuatannya? Pasti luar biasa. Wong support yang dikatakan istri kita, anak kita aja luar biasa, apalagi ini support yang diajarkan Allah dan Rasul. Ya makanya saya mohon kalau baca Fatihah, baca kalimat-kalimat thayyibah ketika sholat itu dijiwai. Ya misalnya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im. Engkau zat yang layak dipuji, dan pujian ini memenuhi langit dan bumi. Karena kita tahu nggak ada sejengkal di alam raya ini kecuali di situ ada rahmat Allah. Misalnya kamu bisa lewat sampai rumah saya, kamu mungkin anggap biasa saja. Coba kalau ngalami likuifaksi, tahu-tahu bumi ini ambles, bisa ngelewati yang likuifaksi itu luar. Tanyakan orang pernah ngalami likuifaksi di Sulawesi, itu melihat bumi bisa diinjak gak ambles itu, wah luar. Dan sama nggak ngalami itu sehingga lewat bumi ya biasa aja. Coba kalau ngalami seperti tidur, ya biasa aja. Coba kalau ada gempa, bahwa bumi tenang ini sudah nikmat yang luar biasa. Masa kamu ngakui nikmat nunggu digituin? Ya kan? Ya, makanya baca Fatihah dijiwai lah, bahwa ini kalimat yang luar biasa. Nah, saya teruskan ya. Warwa Muslimun fi sahihihi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala bainama Jibril alaihi salam qaidun dan Nabi itsami anaqidan min fawqih farafa'a ra'sahu faqala hadza babun minas sama futihal yawma lam yuftah qaddu ilal yawm fanazala minhu malakun faqala hadza malakun nazala ilal ardi wa lam yanzil qaddu ilal yawma fasallim waqal abshir binuraini qad uti tahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak Fatihatul kitab wa khawatimu suratil Baqarah. Jadi suatu saat Jibril ini jagongan kira-kira gitu sama Rasulullah. Tahu-tahu langit itu gemuruh. Langit gemuruh kata Jibril, terus semuanya ngangkat kepala ke langit. Ini pintu langit baru ini dibuka, yang sebelumnya tidak pernah dibuka seperti ini. Turunlah malaikat, yang malaikat ini pun malaikat spesial, yang nggak malaikat murahan lah kira-kira gitu, yang nggak pernah turun ke bumi kecuali juga saat itu, dengan penyambutan yang luar biasa, dengan semuanya tidak pernah terjadi, hanya karena bahas surat Fatihah. Jadi ini surat yang luar biasa, pengawalannya lewat malaikat yang spesial, nggak pernah turun di bumi kecuali saat itu, penyambutannya juga nggak pernah seperti itu, baru seperti itu. Jadi semuanya itu spesial. Nah kenapa ini spesial? Karena di situ ada isi puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ikrar kita, alhamdulillah rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Ikrar ini penting. Kalau contoh paling gampang gitulah, kamu punya istri selama ini cerewet terus,
Suatu saat ngomong, Pak, tak angen-angen rawono wong lanang kayak sampeyan. Itu langsung tidak ada lelaki sebaik engkau. Itu sampean senengnya, masya Allah. Karena ada ikrar dari seorang istri ke kamu. Nah bayangkan kalau ikrar kita sebagai hamba diakui oleh Allah Subhanahu, maka ikrar ini akan dicatat sebagai kebaikan kita yang kita panen nanti di akhirat. Karena ada ikrar. Kita ikrar bahwa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kita ikrar Ar-Rahmanir Rahim, kita ikrar Maliki Yaumiddin, kita ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sampean misalnya jadi orang Indonesia, ketemu orang Indonesia yang makmur di Jerman, terus lupa Indonesia. Kamu orang Indonesia? Enggak, saya enggak orang Indonesia. Mangkel gak kira-kira? Mangkel. Karena salah ikrar kan gitu. Ya, jadi saya mohon jangan anggap kalimat itu hal yang biasa, tapi luar biasa. Nggih, ngoten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berkali-kali kampanye di mana-mana lah, kampanye dan menganjurkan. Di antara catatan dalam Suhufi Ibrahim wa Musa kan ada kan di Quran itu yang dinamakan lampiran-lampiran wasiatnya Nabi Ibrahim dan Nabi apa? Musa. Itu di antara catatannya begini. Orang yang punya akal itu adalah orang yang bisa menikmati sesuatu yang baik. Misalnya gini, contoh gampang gini. Kamu punya anak pertama atau punya anak yang masih kecil. Itu gendong tuh senangnya bukan main. Melihat anak sehat tuh senangnya bukan main. Mungkin saat itu banyak orang yang sedang maksiat dengan perempuan nakal atau dengan teman-teman nakalnya. Yang nganggap seperti itu tidak nikmat. Tapi andekan ini ditimbang ya ditimbang. Yang maksiat tulan, misalnya paling ukuran bahagianya itu 70%. Tapi yang ini, yang nimang anak baru lahir atau masih kecil, corong Jawa ngeloni anak, bisa saja bahagianya itu sampai 100%. Artinya selama ini kesalahan kita adalah nganggap maksiat itu pasti menyenangkan dan taat itu tidak menyenangkan. Makanya saya berkali-kali fatwa, untuk melawan kenikmatan maksiat, orang harus terbiasa menikmati taat, menikmati kebaikan. Jangan kira kita nimang istri nikmat, nimang anak nikmat, ketemu teman yang lama tidak ketemu juga nikmat. Artinya kita akan melewati berjam-jam untuk jagungan sama teman, sama anak, sama istri. Dan itu harus kamu nikmati, supaya mengganti tidak berkebutuhan nikmat yang lewat jalur maksiat. Jadi saya mohon sarana-sarana yang menyenangkan itu, yang taat itu kita maksimalkan. Makanya bapak saya tuh sering pesen, kowe nak ngaji sing guyon, sing seneng. Nganti wong maksiat itu karena cari kesenangan. Coba kalau kesenangan itu sudah didapatkan saat taat, maka tidak butuh lagi kesenangan yang berbentuk maksiat. Makanya orang-orang wali dulu kalau sudah sholat itu gak bisa berhenti karena merasa nikmat. Makanya Nabi pernah ngendikan wa qurratu aini fi sholat, nyaman saya itu kalau sedang sholat. Sekarang ditagih kan, nah zaman rukun kan nggak ditagih, nah istukaran kan di. Terus kita jadi kiai bingung. Jari sing ngutangi kon 7 juta, mergo pedet duiten. Jari sing utang, murian mau 3.000, Gus. 3.000 untuk pentol, siomen. Udah tak bantan tengah pulau. Sing utang seneng 3.000, sing utangi seneng 7 juta. Nah saya bareng, ya nak ngono sahur pedet ta mending ngono. Pedet apa, Gus? Sisi tok milih pedet limusin. Sisi tok milih pedet biasa, dhisik pedet biasa. Lah ya pedetku biasa iku cara nak mbok utang wis ndek anak putu. Coba tahun 70 nak duwe anak putu wis luas kon. Tapi jare sing utang, lah anak mati. Coba kalau kamu jadi kiai itu coba mau apa coba? Mulane wong dadi kiai iku berat-berat itu. Ora berat nih, konsultan hukum itu sampean jadi pengacara, menang ra menang nak sing kelas Jakarta itu 1 miliar. Nak kelas kabupaten jadi 5 juta. Dadi kiai gak salam template 20.000 taruhane swarga neraka. Wong desa paling salam template 50.000 20.000. Takokane nek dijawab keliru swarga.
Nanti kalau berdalu ngerayu pangeran Gusti pantes iku wong mlebu swarga. Wong ora melok utang kok melok mikir. Murwet. Wonten tiyang setengah demenan, setengah nikah niku lapure mbek kiai. Wonten rondo ku ayu. Wis rondo ayu ning ndi menarik sunnatullah. Dirabi tiyang. Dirabi tiyang di masna lah, sirri. Suatu saat rondo iki wis ora seneng mbek sing lanang. Jare rondo iki muni wis dipegat. Sing lanang digoleki wis ra ono. Ketoke ya urung megat. Nah cara hukum itu kan terus kene dadi kiai melok bingung. Bingungnya itu nak merodona ayu kita tambah bingung meneh kita rabi ta ora malah bingung meneh. Ora mboten bingung hukume nak iku ora kowe selera-seleramu. Enggak kula mboten kepikiran. Bingungnya gini, kita ini kan menghadapi dua hukumnya Allah Ta'ala. Nak delok tolak dan tidak tolak berarti cara al-aslu adamuhu. Berarti kalau mungkin tolak mungkin tidak, pilihannya tidak tolak karena al-aslu adamut tolak. Tapi kalau melihat al-musaddaq fil uqud itu biqauli arbabiyah atau qaulu arbabiyah. Padahal ini perempuan ini mengklaim sudah ditolak. Pertanyaannya, wilayah tolak itu tidak milik perempuan. Kita harus mengkonfirmasi sama lelakinya karena yang punya wilayah tolak itu lakinya saya bisa dihubungi. Pernah bisa tak hubungi tak tanya, Kang, bojomu pegat ta urung? Urung lho Gus, lumayan gue cadangan. Pusing meneh kan. Dilaporane KUA ora resmi. Coba kira bingung itu tiga. Ngukumi salah neraka. Ngukumi bener orang melok ngeloni. Jajar gak pesen. Kan orang nuntungi. Salam kan lek mau 20.000 ibu. Lho kira rasane dadi kiai. Akhirnya kula nak ketemu sing lanang tak pamuk. Kowe nak kepengin ra mlebu neraka, nak megat-megat nak ora-ora. Mergo Quran iku paling anti iku fatadzaruha kal mu'allaqah, ngembangno wedok iku koyo gantungan, kawin ora. Kowe iku mungkin kira mlebu neraka lewat gak megat, tapi iso mlebu neraka mergo mangkelno aku tak omong ngono. Aku dongaku ora pati mandi lah, tapi nak ndongak mlebu neraka, kowe mlebu neraka ketoke mandi om. Mangkel Allah. Ya mun Gus tak pegate ben jelas aja ben jelas. Karena ngel-ngel orang coba. Makanya Allah itu anti betul kalau ada orang lelaki menggantung perempuan. Di antara pantangan yang diajarkan apa? Fala tamilu kullal maili fatadzaruha kal mu'allaqah. Karena dia ini mau butuh cadangan tok. Nak lagi nenengan mbek bojone kok ndek alternatif. Mergo si wong iki zina moh, tapi kalong jatahe biologis ya moh. Wis ngono-ngono kan urusanmu. Aku sing pusing, mesti ditakoki hukume ya. Ya bolak-balik enak kiai sing terkenal gak ngalim ra ono wong takok. Mau wong rono dukun mandi ra mandi ngekeki ning arep. Penak ndi dadi kiai hukum mbek kiai dukun. Kiai dukun kan mandi ra mandi mukadimah segala 2 kilo. Nak mandi ditambahi, nak ra mandi gak ditarik. Aman kan? Mak kiai hukum ora. Ngomong halal haram wis repot. Nak salah neraka. Bener 20.000. Seruwe padahal. Nane kula sering rayu pangeran Gusti kula niku pantese mlebu swarga. Salah kula kata Allah, pokoke pantese mlebu swarga. Nanti mboten urusan GR mboten jenengan pantese ulama mlebu swarga. Yo repot. Pokoknya urusan kawin, riba. Karena kita ngadepi hukum sing rubahnya itu Masya Allah. Ya kayak tadi misalnya kue anut uang itu tidak turun. Darani goblok. Wong geladak kulo yang sekarang dinyang wong 200 juta sekarang itu dulu buyut saya kata ibu tukune mau 700 rupiah. Karena uang dulu kan ono sen, di bawah sen ada lagi, di bawahnya lagi ada lagi. Jadi 700 rupiah itu. Nah saya ini misalnya gadakku tak dol 700 rupiah. Ini tuku genteng itu ya ora cukup. Makanya kita ini jadi bingung kan kalau ngukumi utang piutang di masa lalu itu dikrus pakai apa? Ada ulama yang mengatakan dikrus pakai emas. 700 rupiah zaman itu kalau digramkan dapat berapa gram? Ya memang itu paling gampang. Sampai sekarang ya kita pun seperti itu. Misalnya
Makanya untungnya pangeran itu luar biasa ya. Perangkat itu tetap ditetapkan sama Allah. Misalnya gini, ada orang konflik utang piutang di depan saya. Tak takoki pedet zaman itu regine pinten, Mbah? Zaman itu 700 atau 3.000. Ya sudah kita tanya di apa itu? Di apa sajalah tanya yang ahli-ahli emas itu tahu. Zaman itu 700 rupiah atau 3.000 dapat emas sekian gram. Mau tidak? Jadi Allah itu menyediakan perangkatnya. Galah kalau nu kathah kanca akrab sing bakul emas. Jadi kalau nu akhirnya takut. Cek, iku golek referensi emas tahun 70 itu. 3.000 untuk pirang gram. Ternyata ya untuk wakeh. Karena polanya sama, napa? Emas itu kan sama terus sampai ila yaumil kiamat. Makanya bank di dunia pun, World Bank maupun BI sampai sekarang acuannya tetap harga emas. Itu Allah Subhanahu wa taala. Allah itu zat yang maha pinter. Jadi nilai dolar, nilai rupiah gak stabil, tapi harga emas tetap stabil. Artinya gini, kalau kita utang 1 juta zaman itu kok untuk emas 2 gram, 10 tahun kemudian ya sudah, pokoknya emas 2 gram. Meskipun sekarang harganya 4 juta. Paham ya? Jadi tetap Allah itu damel perangkat. Akhirnya kula ya jadi ulama ya rapati bingung. Yus pokoknya kruse emas ku piro? Iki nak kowe anut aku. Mungkin sing mbok takoki aku. Nah lara anut aku ya aja takok aku. 20.000 ngajak neraka. Ya, nah, maksudnya ini masih ngaji ini mboten. Nah, mulane akhir ayat sing turun ku ayat den be ayat riba. Geden ya mari riba iku ya mergo den. Saiki sing utang ora masyarakat tok, kiai sak santri-santri yo tukang. Mulane BPKB ini udah pinter-pinter. Nak sekolah do suwi ya? Apa sediluk? Ada enggak orang punya motor BPKB-nya di rumah? Ada 10% sak kampungmu. Sekolah pinter lah. Enggak, maksudnya dari satu kampung itu sing BPKB ra sekolah pirang persen? Pira? 0%. Oh, no. Pira tidak? Oh, no, itu berarti wong kusur. Weling mesti itu tukang gadekno. Pirang persen Kang Ali? 10 ono. Dari iki ora ono. Jauh ono 10. Ono. Tanya ono. Pirang persen ya? Sedoso tok. Kalau sertifikat tanah? Akeh ndi? Maksudnya lebih akeh sekolah ya apa akeh ning omahe? Oh, berarti nak motor, mobil akeh sing sekolah. Nak rumah? Akeh sing aman. Alhamdulillah. Ya makanya Nabi nanti ngendikan innamar riba finnasiyah. Ya innamar riba finnasiyah. Karena maksudnya riba itu normalnya memang gara-gara tempo. Makanya kalau suwun sinten mawon yang mencintai saya, usahakan sesuatu itu jangan nasiah. Kulon buatan sombong, kulon nganti saat ini belum pernah beli sesuatu kredit. Karena aku kiai. Maksudnya orang kerok ngaramno kredit, aku kiai. Keruwetan kan? Kiai kok ditanggal. Ini lucu kan? Orang wedi akhirat tapi wedi tanggal. Misalnya mobilku kok kredit itu kan wedi tanggal. Lucu kan? Nah gue kan pantas orang pati kiai. Kan? Lucu kan? Masalah lucu, boleh lucu. Tapi orang haram. Haramnya sama orang di mobil. Tapi nak iso nak kiai terutama wong alim ya. Nak kiai rapate alim rapopo. Nak sing alim-alim kan iman. Karena beda ya fungsinya ulama sama kiai. Kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Seorang kiai itu orang soleh yang harus kita hormati. Tapi biasanya kan nggak pati totokan hukum. Nah ulama itu pusing tenan. Takut ada wong aneh-aneh. Wes aneh. Kemudian kadang ono wong dibojo nganti loro, sing lanang ku loro. Ini perkara ini gitu. Mengkonfirmasi pertama kata suaminya menceraikan, akhirnya sing wedok wani rabi. Waline wani ngrabekno. Jebule klaim bojo pertama tidak mencerai. Akhirnya kan dibojo loro. Lalu iddahnya itu iddah dari siapa? Itu zaman Sayyidina Ali itu sono pertanyaan seperti itu. Duko Sayyidina Ali. Sayyidina Umar zaman Sugeng ya sono pertanyaan seperti itu. Karena kita bisa apa coba? Kita di kehidupan masyarakat itu bisa apa? Hanya bisa apa? Rondo tadi wis dirabi wong.
ada informasi menceraikan. Ya anak rondo ayu sing Zaud Sani itu kok kan orang mengkonfirmasi banyak-banyak wis kebelet rapi. Lebih itu anak setengah rayu, mungkin wong sempat ngecek tenan ta ora. Tapi nek wayu kan ono kabar rapi kan apa kabar cerai kan wis cepet nang. Kok coba bayangno masyarakat itu gak santri. Siapa cepat dapat. Kita bisa berbuat apa coba? Wis kadung terjadi coba. Zaman Sidin Ali ada pertanyaan seperti itu. Bisa apa? Sayyidina Umar ya ada pertanyaan seperti itu. Makanya terus kita ini mikir ya, mikir masalah otoritas tolak. Siapa? Tentu Zaud. Tapi alhamdulillah di fikih-fikih kita, saya termasuk orang yang paling gigih mengkaji fikih fashun nikah. Di fikih kita itu memang perempuan tidak punya hak tolak, tapi punya hak yang mangkelewu anaknya tidak kok mejo. Pakani kitab. Jadi orang rafa mau ngamuk ngono tok. Saya punya teman hafal Quran, tiap deres itu pertama gak apa-apa, bareng suwe-suwe. Apa nak deres terus warak. Saking ekstrimnya perlawanan istri. Tapi ngono lah ya ora rafa. Ya tetep dia anak, ya tetep lucune wong wedok kan ngono. Ngamuk lah ya tetep ae dia anak. Jadi dunia ini penuh keajaiban. Jadi kalau di tombo tukaran terus, tapi anaknya tetap kan. Neng kene padha. Alhamdulillah bagus. Jadi tukarannya ya terus, gawe anak ya. Ngono nganti tua ya ora pegatan. Ngerti-ngerti anake 8. Judes kabeh kok terlatih ngono omah. Mulane wong wis kudu yakin rahmate pangeran. Ora ana zat sebaik Allah. Wong tukaran untuk rahmat. Lho rino tukaran bengi untuk jatah. Soalnya urip wis pokoke karis, pokoke syukur ya napa? Syukur. Serau sama macam-macam. Pokoke urip iku syukur. Seneng ning donya wis rahmati Allah wis wa rahmati wasiat. Serai iso rahmati Allah dibatasi keluarga harmonis sing iso nyukupi bojone sing ora iso wa rahmati wasiat. Sing ra iso nyukupi ya untuk jatah, sing nyukupi untuk jatah wong pangeran ora kena diatur. Mulan kula nu termasuk kiai yang enggak setuju ana kawin dinasihati ngene ora perlu. Angger pangerane cek Allah lan selalu pangeran ya Allah, ya mesti Allah, tetep rahmate luwih jembar timbang kesalahan kita. Wis mesti. Nyatane yo, coba kalau kita memenuhi standar fikih. Iku wis pegatan kabeh. Bojo ra iso nafakoi oleh di fashun nikah. Mbok bojomu cacat sing ngilangi syahwatmu ya iso oleh di ruwet-ruwet. Kula cek eling dawuhe Mbah Mun. Maji fikih. Nak sugih wajib nafakoi 3 mut pira. Nak sedengan 2 mut. Nak melarat sak mut wae ana urutane. Nak ra iso nafakoi sakmene boleh fashun nikah. Mbah Mun ngaji fikih. Santrinya saya. Itu terakhir Mbah Mun ngendikan ini. Iku apa-apa kawin apa-apa dagangan. Mergo kemudian di fikih itu ada hukum begini, hukum sing rada aneh, yen fikih aneh. Jika dalam 1 hari 2 hari bojo iku utang untuk kehidupannya sendiri, maka minangka utange zaud, utange suami kan gitu. 1 bulan bojomu utang tangga ning toko untuk nafkah dirinya dan anaknya. Minangka utange zaud ta zauja? Zaud. Tapi dewe bang, untungnya wong Indonesia ora ono di pikiran ngono. Jadi misalnya sing wedok diutang kok dekne di rezeki ya disaur dhewe. Kemudian nek sing lanang wis ketok ustaz, malah sewenange pol, di guru mubak, di bojomu balik wis sewenang. Kemudian nek bojone khotib wis sewenang, wis kan apa kowe. Kemudian hafid wis sewenang. Hafid, khotib, mubalek, ustaz itu perangkat-perangkat untuk terbebas dari apa kewajiban nafkah. Yo kan ngasih. Lha iki takoki ustaz jeneng arep. Jadi barokah status ustaz itu mertua ya sewenang. Gak kodak nafkah lah ya. Sewenang. Komene iso nyuwuk sithik-sithik. Oh sewenang wis. Alhamdulillah yang ngimami tahlil sewenang. Sewenang. Mesti ku anggap ae wa rahmati wasiat kullas. Rahmati Allah iku nyukupi kabeh apa wae. Cek sing sapa wae. Jadi cara bangun fikih ora setuju. Sing kabeh mau apa dagang. Jadi oleh bojomu nyatet dalam seminggu ini punya utang 300.000, terus ustaz teko khutbah, utangem
Tapi itu nggak terjadi. Sing wedok malah kerja dhewe, sing kiai ini dimotivasi, "Pak, kok kiai untuk langsung kerja aku, Pak." Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Santrine akhir ketemu kancane, alhamdulillah barokah bojoku sing kerja aku mulang tok, alhamdulillah. Iya melanggar hukumnya pangeran, alhamdulillah. Ya aturannya kan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tapi piye ku sing mlaku? Mbok dhisik wali songo le ndonga mbok piye iso fikih Indonesia rubah kabeh. Sangka tajibu ala zauji nafaqatu zaujati. Fikih Indonesia gak wali zaujati nafaqatu zaujiha. Jadi fikih rubah. Berhak bagi zaujah menafakoi zaujiha. Jadi kan fikih kan tajibu ala rajuli atau ala zauji nafaqatu zaujatihi. Tapi in Indonesia gak. Pokoknya di sengono dinggo. Mustati rati popo, wis akhirnya. Ya mulane dhewe Mbah Mun, aku mau omah bape dagang gitu. Perkarane tadi nak istri itu utang, cara hukum minangka utange. Ya nak utang alpat tuntas. Maksudnya utang sing harian, utangnya alpat Fortuner ya kakuati ya. Pemene kartu kredit terus. Cerita ya, jadi Allah ini menyindir kula jenengan. Jadi ayat sing paling panjang ning Quran itu ayat 10. Mergo angger wong diutang mesti rupet urusan. Kowe tau ngapal Quran pusing sepusing ayat 10. Sak lembar ya, sak halaman ya, sak ra ya bener gitu. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu wal yaktub bainakum katibun bil adl terus wala ya'fakatibun ay yaktuba kama allamahu wa fal yaktub wal yumlil ladzi alil haqq wal yattaqillaha rabbahu wala yaqas minu syai'an terus fa in kana ladzi alil haqqu safihan aw dhaifan aw la yastati yumillahu wa fal yumlil wa yumlil. Iku pangeran oleh nyindir cek apike. Nak wong sing ngutangi iku rondok goblok utawa pinter. Jadi mulai dhisik iku kadang wong goblok ku sugih. Mulane bingung nang donya. Yang kadang profesor doktor itu kerja ning pabrik. Sing duwe pabrik ora tau sekolah. Kadang ustad iso maca muin, mulang ning yayasan. Lho pendiri yayasan niku ora iso ngaji. Akeh ta ron. Mergo mau ngerti takok iku fenomena apa? Ya fenomena warahmati wasiat. Akhirnya wong bodoh iso mimpin wong pinter. Yang sama comuin mulang ning yayasan, mau anak buah, ketuaan dia tahu nggak? Mimpin dengan mesok ngarep direktur. Sini sama comuin, Ustad, ayo maju ke depan. Aduh, ada uang kena aduh, amit tenan. Peneliti ngono, doktor, profesor, neng pabrik, coba carikan obat yang bisa gini-gini. Carikan yang harganya murah tapi barangnya ada di Indonesia. Sing ngono iku ora tau sekolah sing ngarep. Profesor siap. Ini siap tok digaji. Wis pengeran wis dunya wis iman wis pengeran wis kabeh kersane pengeran ikhlasno wae. Wis ngono kersane pengeran wis ora usah. Mane sampe wong alim dhisik ono duwe siir. Siire ku rodok kacau. Tapi kok apal siir. Mergo yo mangkel. Aku mek siir iku mangkel. Ya mangkal kan, karena si Eriku bully manusia, tapi ya gitu kan. Hadal ladzi hayyaral anama qatibatan was hadal ladzi hayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimaz zindiqa. Ngene awal iki. Kam akilin ayat madzhabibu. Ada yang ditulis kam alimin, tapi kita baca yang kam akilin. Kam akilin ayat madzhabibu. Kam jahilin talqahumar suko hadal ladzi khayyaral anama qatibatan wa sayyaral alimal dikhri rozintika. Mulane aku mbek syair iki ra setuju sing bait separuh terakhir rodok kacau. Kam akilin ayat madzhab banyak pakar ekonomi tapi akhirnya saking bingungnya madzhab ekonominya itu akhirnya ra pinter-pinter. Saya di Kudus itu kerja apa ya? Ndelok retail. Kayaknya prospek bareng dihitung meneh. Modalnya dari mana ora sida kerja. Mungkin kalau Kudus kota kretek, wah berarti harus jualan rokok. Bareng dihitung meneh, perizinannya susah, nggak situ meneh. Sementara wong bodoh kerja wae. Ngerti-ngerti suge. Mulane kam akilin ayat
Madzahibu. Banyak orang punya akal cerdas, punya rumus besar tapi ribet. Kayak kiai pinter, biar pinter, itu mesti berkah rapati pinter. Kiai terlalu pinter. Wah kalau orang Kudus, niai di Kudus harus gini metodenya. Kulturnya orang Kudus begini, jadi saya harus begini. Tren milenial begini, saya harus begini. Ribet. Saking banyaknya teori akhirnya belum melangkah niai. Ono sing hafal tahlil penting muka mlaku. Bar tahlil iki, bar tahlil untuk berkat sesuk ono mati berkat meneh, bariku ono wong kawin berkat meneh. Ngerti-ngerti ya jadi kiai tenan. Sing iki jek ngapal iku eksperimen. Wong bodho ngono ning bab mergawe. Anane kancing adol kancing, anane sarung ya adol. Ngerti-ngerti sing bodho gak. Wong sing pinter kan gak. Saya bisnis apa ya? Bareng didelok sarung prospek, bareng mikir. Tapi kan orang beli sarung itu setahun 2 kali. Akhirnya rasido. Itu jenis kam akilin ayat mazaibu kam jahilin talqahu marzuqa. Terus hadzal ladzi khayyaral anama qatibatan. Fenomena ini itu yang membingungkan semuanya. Jajal sampean profesor doktor tata negara. Kadang dipimpin presiden sing sekolah ini fakultas kehutanan. Nak pengiran sing ngersakno kabeh apa sih? Wis ngono pengiran, kowe kudu rido, iku kersane pengiran apa. Jadi nak takut hukum tata negara ya takut. Gimana Pak ini menurut hukum tata negara? Ya jawab ngomong dikongkon atasane. Dia ada bantah, jenengan yang presidennya malah dipecat malah repot. Kayak aku ketua yayasan menangan. Lah efeknya mboten kula nganti ngomong ngeten karena efeknya sudah buruk. Orang itu gak nikmati maghrib dan isya, sing dinikmati ku tahajud. Lho salat maghrib Mas Bardoko sawah biasa, tapi nak jatuh spesial. Dadi aku nganti ngomong ngene iku nyen dedam wis jujur aku. Kok iso ngelem salat fardu piye? Fardu nak dibahasakno ku penting banget. Sunat iku jenenge tambahan. Terus kowe iso ngelem tambahan sundul langit. Allah pas ngene. Bocah kok. Ya mulai saiki nak salat maghrib dijiwai. Terus takok ibu jam keng ndi Mas salatul lail. Engko nape isa? Apa ndi Mas salatul lail. Tapi nak ning Indonesia yakin dibuli. Tapi iki ngaji iki awal penyadaran ben wong roh. Cah takbiril cakaran wa minal laili terus fajud yakni lho. Coba domire ning sapa? Ayo yakni ngersakno sapa Allah ing salatul lail, ngersakno al maghriba wal isya. Mundane. Kata gak gatel lho. Bojomu lho, mrene iki pas salat lail mencep gitu. Kula niku pengagum fardu. Wis top. Kula nama masalah bab fardu pengagum. Mun kula cek nganggo dunia ilmu, cek muka asal, ini fardu itu spesial. Karena fardu itu dihitung. Fardu bahasane iku malah budaminhu. Harus. Terus ukuran siksa ora kan ukurane fardu. Tapi wong saiki wahane. Indonesia kan nyun sewu toreko sama fikih masih kuat. Toreko. Mergo fikih kan bulet-bulet dadi akhire wong rapati ngandel. Kakek khilah apa? Wong toreko ku pancen rapati bulet. Cuma kadang ilmune wis rada piye aneh kadang. Lah ngene-ngene iki ya ora toreko ya ora fikih. Luwe aneh. Yo clear ya. Dadi mau angger salat lail iku ya saged wis maghrib bisa. Ben kersane iku lah ngurmati napa? Fardu. Ini petanggane arba'in nawiyah rasa hadis dhuwur-dhuwur. Wa ma taqarraba ila abdi ngene-ngene bimis lima fardu. Ndak ada taqarrub ke saya setak hormati kaya taqarrub nglakoni sing fardu. Lah kok lagi guri-guri wong nak wis parek aku lagi taqarraba bin nawafil ngene-ngene. Nak nawafil kelasnya dadi wali, nak sing ngene-ngene asal Islam berdua. Lho kan terusane ngene. Nak wis taqarrub fardune lulus terus nawafil sampai
ahbab tuhu faida ahbab tuh kuntu samahu alladhi yasmau bihi tapi ku urusan wali lah kowe tahajud malah ngalahno fardu tahajud iso nangis bareng maghrib standar tahajud itu ora ditampa kira mlebu neraka nek maghrib ora ditampa mulane maghrib sing dijiwai tenana macem salat lel aku yakin sing ngaji ning kene iku ora siap pasti deh. Cuma berhubung bonus wis seneng. Dasar. Yo yakni ngersakno sapa wa ing dawuh salat lail. Ngersakno al-maghriba wal isya. Terus lagi bakas tahajud wasabbihu lailan tawila lagi sholli at-tatawwu fihi kama taqaddama min sulusihi. Nihi au sulusaihi. Terserah sampean napa? Sulusaihi dhisik. Ya so tersemin sulusaihi au nisfi au sulusi. Inna haula'i sak temene mongkono-mongkono wong akeh iku yuhibuna. Kowe nek kelakuan ngene ya kaya wong iku. Pokoke anggere kowe seneng donya ngalahno akhirat berarti malu haula. Melu napa? Haula. Inna haula'i yuhibuna seneng sapa haula ala jilata ing barang sing saiki ai dunya tegese donya. Wa daruna lan ninggal sapa ngakeh wara'uh minggurine kabeh yauman ing dina sakilan kang berat. Sadidan tegese kang berat. Yaumul kiamat itu tegese dina kiamat. Maknane ninggal dina berat itu tidak persiapan. La ya'maluna tegese orang lakoni sapa kabeh lagu krana yaumin sakil. Nahnu ta ingsun wa khalaqna gawe sapa ingsun ing kabeh wa sadatna lan wanto ingsun ai qawaina tegese wanto ingsun asrohum ing sistem tubuhe kabeh. Maknane aqdohum anggotane kabeh wa mafasilun ras-rasane kabeh. Asron maknane sistem tubuh keseluruhan. Imam Suyuti nambahi Imam Mahali aqdohum wa mafasilun. Mulane niku kula ijazah ngene. Ben sampean dadi wali cukup nglakoni salat fardu pun nang ngandel kula. Wong iku kan duwe ros-rosan ya koyo ngene iki lho jenenge apa ros-rosan. Lah selama ini kan mbok go mangan, mbok go jotosi wong. Dadi gak jelas. Lah pangeran kepengin mbok rada islami sithik. Mulane ana ruku nglibatno ros-rosan, ana sujud nglibatno. Dadi terus dudat-dudat mbek pangeran. Cung tak gawe ros-rosan ya mbok ruku mbek sujud mbok mangan ae. Lho mboten kula kowe ora rasane dadi wong parek pangeran. Pangeran ku gawe apa-apa kan diudat-udat. Udat-udat nak pangeran ku apik, nak kowe haram te nak pangeran ku apik. Ning gone Arba'in Nawawi ora usah dadi sing ado-ado malah ora paham. Menusa iku kan di sulama. Sulama iku ros-rosan. Iku wajib sedekah. Mergo sulamamu wis mbok kadung lha yo nyuper pelengahan rong wedok. Kan wis kadung mbok go fasek to. Ros-rosan ya iya pas seneng ya fasek, pas ra seneng ya pas seneng mbok go syahwat, pas mangkel mbok go jotos, wis bakat fasek lah ngono. Elek-elek wong pas bener ya syahwat, fasek, pas ngamuk jotos ya fasek. Bareng tenang turu. Terus pangeran itu ngendikan cung kowe udah ros-rosan iku mesti wajib sedekah. Sedekah ros-rosan yo digo ruku, digo sujud, digo sedekah, digo maknani jalalen. Pokoke iku. Lah mulane karena salat nglibatno ros-rosan iku dienggo imtana, dienggo ngundat-ngundat pangeran. Dadi minnah. Minnah yo peparing yo ngundat-ngundat. Nak peparinge diarani minnah, tapi iso ngundat-ngundat berdasar peparing. Mane pangeran niku Al-Mannan, zat sing maringi ya sekaligus sing ngundat-ngundat. Nek ora sesuai fungsinya. Makanya Allah sering ngendikan, kowe tak karingi jasad sing sehat mbok gopo, kowe tak. Dan nanti itu semua yang dikasihkan ke kita itu diundat-undat pangeran. Tapi dalam rangka ben kita itu profesional. Apa ben apa? Profesional. Ane teng mriki disebut asrohum ay a'doahum wa mafasilah. Wa idza syi'na lan nalikane ngersano ingsun badal namung genti ingsun jalna tegese gawe ingsun amsalahum ing padane mereka fil khilqati ing dalam bentuke tapi tak gawe badalan khalid dadi badal minhum saking mereka sing ora gelem sujud bi anulika ing ngrusak ingsun MKB tabdilan kelan genti tenan nak wong-wong wis ra seneng aku tak genti wonge padha raine padha sistem tubuhe padha tapi tak genti wong sing luwih apik tak kidun. Mana ke sing bangga jadi wong sujud, jangan-jangan ke digawe saiki ku gentine bandul jan, gentine demit-demit tuh. Jadi kowe iku demit alternatif. Dadi gawe mergo wis ta sing syukur, kowe nak digawe sujud berarti kowe alternatif sing dikehendaki Allah. Apa kowe sing digenti? Lumayan kan status kita iku napa? Pengganti napa? Pengganti.
Jarene cerita-cerita kan ngoten. Jadi malaikat itu kan ngajine ora pati akeh, referensine ora pati